Ini perlu dibahas juga. Nah, pada intinya kalau kita sudah menghitung seperti itu, artinya kita meningkatkan kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, kita bisa menggunakan cara yang lain atau ibadah yang lain untuk bagaimana peningkatan kualitas kita kepada Allah. Sampai bulan ini sudah berapa kali khatam selama 1 tahun? Ada yang sudah 30 kali bu khatam, tiap bulan khatam Quran. Masya Allah. Atau pernah terucap di dalam bulan Ramadan, insya Allah setelah bulan Ramadan saya akan setiap bulan sekali khatam Quran. Datang Syawal, aduh banyak kegiatan, ya Allah. Nanti Al-Quran itu hanya menjadi pemandangan, waduh, dilihat ya. Minimal niat dulu ya bu. Nah disinilah kita bisa meningkatkan kualitas kita. Nah kalau peningkatan kualitas koneksi atau hubungan kita dengan Allah, jangan banyak-banyak. 1 ayat saja dulu. Saya komitmen 1 hari 1 ayat. Kadang banyak sekali yang tidak mampu. Inilah yang ditangisi oleh Nabi Musa alaihi salam. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa di lantai berapa bu? Di lantai langit kelima. Ini bahasan bulan Rajab juga. Insya Allah nanti disampaikan di materi, pasti disampaikan. Dan setiap tahun kita mendengar materi ini, tapi seolah-olah ini selalu baru, betul? Ya karena kita lupa terus, nggak apa-apa. Selama masih makan nasi ya, makan nasi lupa terus. Nasiyayan saya, nasiya itu artinya lupa. Nanti akan disampaikan bertemu dengan Nabi Musa di langit kelima. Berapa? Apa disuruh apa? Bahasa kita ya bu ya. Disuruh apa sama Allah? Sholat 50 rakaat. Moal kuat. Umat saya kuat-kuat saja, enggak kuat dengan perintah. Ditinggal 40 hari saja nyembah sapi. 40 hari. Ditinggal 40 hari. Walaupun dijaga Nabi Harun, nyembah sapi. Saking pinternya barangkali. Itu ada namanya Samiri. Samiri yang kelak dia disebut Dajjal di akhir zaman. Samiri ini dalam satu kumpulan, karena dulu Samiri ini diasuh sama malaikat Jibril. Pernah dengar bu ini bu? Sirah ini pernah dengar ya? Samiri ini diasuh sama malaikat Jibril. Ketika dia ada di dalam umatnya Nabi Musa alaihi salam, dia mengetahui mana malaikat Jibril walaupun menyamar. Ketika malaikat Jibril ada dalam rombongan Nabi Musa, ketika menyeberangi lautan yang telah dibelah, tanah dari tapak kaki yang dilalui malaikat Jibril itu diambil sama Samiri. Ngerti orang ini, keramat maksudnya. Ya Allah, turunan-turunan
Perbuatan Samiri ini banyak ditiru sama orang-orang yang masih terpengaruh dengan khurafat. Ke Mekah pas zaman saya, Bu, ada, Bu. 2012 saya haji. Ada jamaah haji rela menaiki bukit Uhud. Entah masuknya dari mana itu. Dan meninggal di sana. Saudaranya yang ikut dalam haji tersebut mengatakan, nih saudara saya naik ke sana untuk ngambil pasir, ngambil sesuatu di sana, ngambil batu lah, ngambil pasir lah yang bisa diambil buat jadi keramat. Ada tidak, Bu, yang ke Arafah, yang ke pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa di Jabal apa, Bu? Jabal Rahmah. Biar langgeng, saya simpan foto. Ada, Bu, yang seperti itu? Banyak sekali. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Sudah ditertibkan, bawa pulpen, spidol, ditulis di batunya, si A love si B. Subhanallah. Ada saja. Ternyata memang ada dari zaman Nabi Musa. Tapak dari malaikat Jibril yang menyamar itu diambil sama Samiri. Dan ketika tahu Nabi Musa ketika diutus ke Sina selama 40 hari, kaumnya ini ditinggal, dipasrahkan kepada Nabi Harun. Nah, disitulah dikumpulkan umatnya Nabi Musa untuk membuat patung sapi dari emas. Di perutnya itu dilemparkan tanah yang menjadi bekas jalannya malaikat Jibril. Keramat, bisa ngomong. Coba ibu-ibu dihadirkan boneka bisa ngomong, halo, halo, sama nih, jawab, la ilaha illallah. Sok gimana, ibu? Itu bisa kerja itu. Zaman sekarang, kalau zaman sekarang ada, itu boneka bisa kerja, Bu. Live di TikTok aja. Iya, silahkan coba. Sok silahkan pemirsa tanya nih boneka nih. Mesti bisa jawab. Padahal di belakangnya ada AI, ada AI, Artificial Intelligence, ada ChatGPT kalau zaman sekarang. Ya, jadi HP itu kalau coba saya mau tanya, bisa jawab itu. Padahal di belakangnya ada itu. Wow, semuanya, wah hebat nih, woy. Zaman itu ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa alaihissalam dan dikoordinir oleh Samiri untuk membuat patung sapi, dilemparkan tanah keramat, bekas jalannya malaikat Jibril, bisa ngomong. Oh, tunduk semua. Sesampainya Nabi Musa datang kembali ke kaumnya,
Lo kok kieu? Waduh. Secara manusiawi sudah capek-capek berdakwah, dirusak seperti ini. Akhirnya setelah itu gimana muhasabahnya seperti apa? Maka diperintahkan untuk membunuh satu sama lain. Na'udzubillahi min dzalik. Cobalah nanti kita bahas, atau ibu-ibu sekalian bisa baca dari sirah Nabi Musa. Maka Nabi Musa ketika bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit kelima, gak bakal kuat. Balik sampai berapa kali, Bu? 9 kali. Maka pernah saya sampaikan filosofi angka 9. Pokoknya kalau sudah terakhir itu ketemu 9. Apa-apa yang sudah terakhir itu ketemu 9. Makanya kita kalau umurnya sudah ada 9-nya ibu-ibu sekalian, muhasabah, introspeksi diri. Ya. Setelah lewat 9, wah syukur lagi, bersyukur lagi. Oh, meningkatkan lagi kualitasnya. Begitu. Ya. Karena setelah ayat terakhir yang turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup 9 hari setelahnya. Ya. Dalam umur yang ke-63 tahun. 63 kalau dibagi 9 berapa, Bu? 7. Maka 7 itu simbol kehidupan dari surah Al-Fatihah yang berulang, 7 yang berulang. Nah, maka Nabi 7 yang ke-9. Pernah saya jelaskan ini. Ketemu lagi, balik lagi sampai 9 kali. Pas sudah 5 kali, moal bisa. Umat saya yang kuat-kuat itu pun gak bisa. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Malu. Malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Disitulah Nabi Musa alaihissalam nangis. Satu sisi iri melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak umatnya, lebih banyak umatnya. Tapi beda dengan irinya kita. Ya, kalau irinya kita itu hawa nafsu. Kalau irinya para nabi, para rasul tidak membedakan satu sama lain. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nanti akan disampaikan. Nah, maka setiap kita muhasabah diri bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal di solat kita tersebut. 5 waktu itu sudahkah kita mantap? Sudahkah berkualitas? Sudahkah kita khusyuk? Pun sudah pernah saya bahas tentang khusyuk. Yang kelima, meningkatkan kesabaran kita dan ketabahan kita. Kesabaran dan ketabahan itu sama tidak, Bu? Sabar, kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya passion. Makanya kalau di rumah sakit itu adanya pasien. Sudah tahu, Bu? Kalau pasien itu dari passion. Bacanya passion. Ya.
Karena kalau ibu-ibu atau kita di rumah sakit disuruh sabar ya Bu, sabar Pak. Ngantri BPJS lagi, sabar ya Bu, sabar. Hanya kalimat itu yang terucap. Maka yang berobat ke rumah sakit pasti orang yang sabar. Meningkat kesabaran kita kalau muhasabah diri. Ya Allah, enak sekali, nikmat sekali ternyata kalau sehat, walaupun makannya nasi sama garam. Setelah divonis sakit, ibu tidak boleh makan yang pedas-pedas, tidak boleh makan lemak, tidak boleh makan yang manis-manis, tidak boleh makan yang terlalu asin. Ya Allah, makan apa Dok? Tidak boleh makan telur, tidak boleh ya subhanallah. Bingung mau makan apa. Ternyata ketika sehat, ya Allah, cengek dijelantahin, nikmatnya sekali. Sekarang nggak boleh. Subhanallah. Pernah Bu makan cengek dijelantahin? Sering. Saya sering dulu. Ya, waktu SD. Bukan karena nggak punya apa-apa, karena enak, emang enak. Cengek sama sampai sekarang ya. Cengek, garam, bawang, kencur diulek. Minyak yang panas. La ilaha illallah. Enak tenan. Enak. Tapi kalau lagi sakit nggak boleh makan ini. Ya. Tapi kalau buat orang-orang zaman dulu, ya ibu-ibu sekalian, sambal itu adalah obat. Pokoknya deh. Pilek, batuk, apa? Nyambel, ngesop, hilang. Pusing, ya. Ada gaji, disop, walaupun kosongan, tenang, nyambel, sembuh. Masya Allah. Ya, itu sabar tadi. Meningkatkan kesabaran kita. Kemudian meningkatkan ketabahan kita. Tabah, tahu Bu artinya apa Bu? Tabah itu. Tahu Bu? Tawakal kuat. Oh, kalau tawakal ada lagi. Kuat lumayan. Tabah itu adalah rela untuk menderita atau sakit agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Rela mendapatkan yang lebih kecil untuk mendapatkan yang lebih besar. Ini tabah. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sekarang dapat segini, nanti insya Allah dapat yang lebih besar. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Sakit sekarang, insya Allah dengan sakit ini menghapus dosa. Maka kalau ibu-ibu sekalian ada yang sakit atau kita yang sakit, katakan tohurun insya Allah. Ini adalah sebagai mesin cuci, mensucikan dari dosa-dosa. Sakit ini adalah mensucikan dari dosa. Maka ketika kita dapat mengolah diri kita dalam rangka muhasabah diri ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam
mengevaluasi, memuhasabahi diri kita untuk lebih baik lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa mengevaluasi lebih baik lagi? Satu, mencatat. Pernah tidak ibu-ibu sekalian mencatat kesalahan dan kebaikan? Nggak pernah saya mah. Sudah itu dilimpahkan kepada malaikat raqib dan atid. Tidak ada salahnya ibu-ibu sekalian kita mencatat kebaikan kita dan mencatat kesalahan kita agar tahu, ya minimal dengan 1 lidi seperti itu. Satu. Tiap kita sedekah 1 lagi. Sudah sampai 5 coret tret. Kayak penghitungan suara di KPU ya Bu, habis pemilu teh. Karena kadang itu juga yang bisa menggambarkan kita terpilih atau tidak. Ya, suara yang kepilih berapa, yang milih ini berapa, suara yang tidak sah berapa. Itu kadang perlu Bu, untuk meningkatkan, untuk tahu kita ini banyak salahnya atau banyak benernya. Ya. Kemudian selanjutnya lakukan evaluasi diri secara teratur. Ya. Sebulan sekali atau 1 pekan sekali atau tiga bulan sekali. Tidak apa-apa. Yang penting kita mengevaluasi diri secara teratur. Ya paling pas adalah sebulan sekali, di mana kita mendapatkan period jatah waktu untuk muhasabah tersebut. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa memuhasabahi, jangan sampai muhasabah yang paling manjur itu apa Bu? Mati. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah dengan kematian itu sebagai mau'idhoh. Mau'idhoh itu apa Bu? Nasihat. Kalau sudah datang kematian atau dekat dengan kematian, baru tahu Bu, taubat seperti apa yang diterima? Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'malunas sayyi'at. Oh, bukan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'malunas su'a bijahalah. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang jika seseorang melakukan kesalahan itu bijahalah, karena tidak tahu. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian bertaubat segera. Fa ulaika yatubullahu alaihim. Maka mereka-mereka itu adalah orang-orang yang gemar bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak diterima seperti apa? Walaisatit taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidaklah yang diterima taubatnya itu orang-orang yang melakukan dosa terus-menerus. Hatta idza hadara ahadahumul maut. Sampai ketika datang mati atau sebentar lagi mati, qala inni tubtul an. Ya udah, saya taubat sekarang. Nah,
Apakah kita sering seperti itu, Bu? Sering. Kita muhasabahi saja diri kita. Misalkan, Pak, Bu, dokter yang ngomong ini, Pak, Bu, umur ibu tinggal seminggu lagi. Waduh, tinggal seminggu lagi, Pak. Pak dokter. Iya betul, Bu. Silahkan, ibu tulis wasiat. Wah, kira-kira seminggu itu terencana nggak, Bu? Hari ini minta maaf, hari ini sodakoh, hari ini ngaji, hari ini silaturahim. Besok mau meninggal, yasinan 40 kali. Ya, 7 jam lagi mau meninggal, khatam Al-Quran. Subhanallah. Mau begitu? Divonis hukuman mati. Apalagi kalau Pak, umurnya divonis karena penyakit yang tidak bisa dihindari, Pak, tinggal 3 hari lagi. La ilaha illallah. 3 hari, 5 hari bisa nggak, Dok? 5 hari bisa nggak, Dok? Nawar ini. Saya belum sodakoh ini, atau hutang saya belum kebayar ini, sebulan lagi. Seperti kita kalau mau bayar hutang begitu, minggu depan, bener minggu depan, insya Allah. Minggu depan lagi, mohon pekan depan lagi, mohon siap. Syawal nanti. Itu kalau kita sudah apa? Sudah divonis, maka berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Inilah tips atau tata cara kita mengevaluasi diri setiap saat, karena memahami kesalahan kita. Selanjutnya, mencari guru yang bisa membimbing kita kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ibu-ibu sekalian, hadir di dalam majelis ini juga termasuk saya. Ini selalu muhasabah, selalu ingat, eling, selalu mengintrospeksi diri, selalu bertaubat, selalu kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk hadir terus di dalam majelis ilmu seperti ini, sehingga kita terus bisa memuhasabahi diri. Kemudian yang terakhir, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada istilah yang kita semua tahu, bahwasannya ketika muhasabah itu kita harus ini vertikal ke atas, horizontal ke bawah. Kalau ke atas ini hablum minallah, kalau horizontal hablum minannas. Maka pernah
Kawan saya ketika kalau foto itu gayanya bukan begini. Kalau gini kan gaya bapak-bapaknya, Bu. Gaya bapak-bapak. Kalau gini gaya gaya ABG gaul gitu. Teman saya kalau foto begini gayanya. Naon ieu teh? Partai apa? Lambang apa ini teh? Katanya ini adalah simbol dari hablum minallah wa hablum minan nas. Oh, siap. Masya Allah. Apa hablum minallah wa hablum minan nas? Hablum minallah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas hubungan kita kepada manusia. Vertikal dan horizontal. Hablum minallah itu dengan keimanan. Pertama, yakin bahwasanya kita telah punya koneksi atau hubungan yang erat sekali dengan Allah. Apa saja dikaitkan dengan kuasa Allah. Karena kita sudah memahami innallaha ala kulli syai'in qadir. Baru kita laksanakan taat. Dengan apa? Melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Barulah setelah itu laksanakan ketaatan. Apa ketaatan itu? Ibadah yang menunjukkan bahwasanya kita itu taat. Setelah itu dikuatkan dengan apa? Zikir. Kalau kita tidak pernah zikir, apalagi yang menjadi sesuatu yang berharga antara hubungan kita dengan Allah kecuali dengan zikir. Kemudian menutup itu dengan apa? Taubat. Ini pasti hubungan kita hablum minallahnya luar biasa, kuat. Kita tidak akan goyah dengan apapun. Nah, sekarang hablum minannas, bagaimana hablum minannas? Pertama, sikap yang baik kita kepada manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang bagus, yang baik. Yang kedua, bagaimana memperbaiki hablum minannas? Kerjasama. Kadang kita satu sama lain tidak cocok. Kalau tidak cocok, cari kesamaannya. Cari sesuatu yang bisa menunjukkan kebersamaan. Nah, di sini peran pemimpin, di mana menyatukan segala kesamaan di antara segala perbedaan. Disinilah simbol negara kita. Ya Allah, slogan negara kita ini bagus sekali, tidak dimiliki oleh yang lain. Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita terdapat suku-suku, banyak suku, tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang sesama kita. Maka kasih sayang itu adalah simbol Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya untuk hablum minan nas adalah keadilan. Adil dalam lingkungan kita, adil dalam segala usaha kita, terlebih kita diamanahkan sebagai seorang pemimpin. Harus adil, minimal pemimpin di dalam rumah tangganya. Ya, rumah tangga
yang mimpin itu bapak, tapi rumah yang mimpin itu ibu. Beda tidak Bu, rumah dengan rumah tangga? Beda. Kalau rumah tangga itu secara keseluruhan, ya makna keseluruhan. Kalau rumah, ya rumah, bait, ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita hablum minan nas, musyawarah. Bahasa sekarangnya apa Bu? Ngopi. Kurang ngopi berarti kurang diskusi. Kurang diskusi berarti ribut wae. Ribut terus. Padahal dia ngopi beres. Kenapa sih? Kalau bapak-bapak ini Bu, kalau ibu-ibu diajak ngopi sakit perutnya Bu, asam lambung. Oh, ya, inilah muhasabah kita, inilah introspeksi diri kita agar di tahun ini, khususnya di bulan Rajab ini, kita siap untuk menjalankan 1 tahun ke depan setelah kita mengevaluasi diri kita dari segala-segala kesalahan atau perbuatan yang harus kita perbaiki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang bersih sebelum masuk ke bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan, sehingga nanti bulan Ramadan itu pahala yang kita raih di bulan Ramadan bukan untuk menghapus kesalahan kita di tahun sebelumnya, tapi di bulan Rajab itu sudah selesai, sudah dihapus, sudah diputihkan. Lembaran baru yang harus kita tunaikan di bulan suci Ramadan nanti dengan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar kita diistiqomahkan dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan bagi kita semua. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أعنشنا وجبرنا واهدنا لصالح الأعمال إنه لا يهدي لصالحها ولا يسلك سيئها إلا أنت. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أختفي بهذا القدر. أوصي نفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.